Hai, selamat datang di channel Cika Bercerita bersama aku Cika. Dan kali ini Cika akan kembali sharing mengenai pengalaman horor aku saat dilantik di tahun 2009. Nah, buat kamu yang sudah penasaran banget bagaimana ceritanya, langsung saja nonton video Cika sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like serta subscribe-nya terlebih dahulu. And happy watching guys! Oke guys, jika sebelumnya Cika bercerita pengalaman aku dilantik saat kuliah, kali ini Cika akan sharing pengalaman aku dilantik saat SMP. Yap, kala itu di tahun 2009 aku mengikuti eskul pramuka di sekolah aku di Bilangan, Jakarta Timur. Nah, karena aku pecinta banget pramuka, jadi nggak heran ya kalau aku kala itu ikut pelantikan pramuka. Sebenarnya di tahun pertama itu aku nggak merasakan hal-hal yang menjanggal. Cuman ada satu pengalaman yang nggak bisa aku lupain. Pada malam hari, setelah dibawa keliling-keliling daerah sekolahku, yang lokasinya itu depannya rawa-rawa dan bagian belakangnya itu kuburan, lalu kami dikumpulkan di satu lapangan bersama-sama. Nah, mungkin buat kamu yang sering banget ikut pelantikan, rasanya gak asing lagi kalau ada senior yang bilang kayak gini. Coba bayangin, kamu nanti pulang ada bendera kuning dan taunya itu adalah keluarga kamu. Buat aku pribadi yang sering ikut dilantik, rasanya kata-kata itu template banget ya. Meskipun begitu, ya aku tetap khawatir kalau sampai kejadian. Tapi aku nggak sampai sambat secara langsung, cuman ya aku pendam di dalam hati aja. Nah, ada salah satu teman aku, dia beda grup atau beda regu, tapi posisi regunya di samping regu aku, dia ngomong gini. Ya elah, ngomong gitu terus. Setiap pelantikan gitu terus, setiap pelantikan gitu terus. Gak ada kata-kata lain apa? Lebay deh bawa orang tua. Begitu. Aku sendiri merasa, kok dia berani banget yang ngomong gitu, padahal kan dia lagi dilantik. Aku malah mengkhawatirkan dia diomelin sama seniornya. Tapi ternyata dia ditegur oleh makhluk tak kasat mata. Yap, setelah dia ngomong itu, selang berapa lama dia langsung nangis. Aku pikir dia nangis ya mungkin ada kata-katanya yang teresap sekali di hatinya sampai dia nangis terseduh-seduh. Namun gak lama dia ketawa, nangis, ketawa, nangis. Rasanya ini bukan dia. Sampai akhirnya ada salah satu senior cowok yang badannya itu gemuk berisi membawa dia untuk ke aula. Anehnya badan dia yang kurus tak bisa diangkat oleh satu pria yang badannya jauh lebih besar daripada dia. Akhirnya dibantu sama 2 orang, tetap tidak bisa diangkat, dibantu oleh 3 orang, tidak bisa diangkat, hingga sampai akhirnya dia dibopong menggunakan tandu pramuka. Nah, salah satu senior tersebut saat membopongnya terpeleset hingga kakinya terkilir dan dia keseleo. Singkat ceritanya, ternyata dia beneran kesurupan dan dia mungkin dibersihkan sama senior yang paham seperti itu. Sebenarnya tidak ada lagi cerita horor pada tahun 2009 itu, cuman di 2010 aku ikut pelantikan pramuka lagi. Bukan sebagai junior, tapi sebagai senior yang kala itu mencari selempang pramuka. Mungkin di antara kamu yang pernah ikut pramuka pasti tahu dong banyak emblem. Dan biasanya tuh di sebelah kanan tuh maksimal cuma 5 emblem atau pin yang boleh dijahit di baju. Sisanya itu ditaruh di selempang. Berhubung aku lebih dari 5, aku harus mencari selempang. Nah,
Pelantikan tersebut digabung juga pada siswa kelas 1, tapi kalau aku cukup mengikutinya di malam hari aja karena aku senior. Kala itu selempangnya disebar di beberapa lantai, dan for your information, sekolah aku itu ada 4 lantai. Dan di lantai kedua dipakai untuk tidur para siswa yang dilantik. Jadi yang kosong adalah lantai 1, lantai 3, dan juga lantai 4. Aku dan teman-temanku dibekali oleh 1 lilin saja yang berfungsi untuk menerangi saat mencari selempang tersebut. Di lantai 1 aku nggak ketemu apapun. Di lantai 2 udah pasti nggak ada karena cluenya tidak ada di lantai 2. Di lantai ketiga banyak sekali teman-teman aku yang menemukannya, tapi aku enggak. Dan aku mencari dengan 2 atau 3 temanku, seingatku ya, itu ke lantai 4. Akhirnya aku adalah orang terakhir yang bisa menemukan selempang tersebut. Taunya selempang tersebut ditaruh sela-sela tembok. Jadi kan tembok itu ada siku-sikunya dan ada kayak tembok lebihnya ditaruh situ. Aku pikir gak akan ada kejadian aneh saat aku dilantik tersebut. Nah, aku mulailah turun dari lantai 4 ke lantai 3. Dari lantai 3 aku turun ke lantai 2. Lalu pastinya aku akan turun dong ke lantai 1. Cuman karena sekolah aku letter U dan posisi aku ada di letter U sebelah kanan dari arah masuknya sekolahku, sedangkan ruang kumpul panitia ada di letter U bagian kiri dari sisi sekolahku yang pintu masuknya. Otomatis aku berpikir seperti ini, kayaknya lebih aman aku yang posisinya sebelah kanan jalan ke lantai 2 ke pojok sebelah kiri, lalu aku turun tangga langsung ruangan panitia, daripada aku harus turun ke lantai 1 dulu terus aku melewati banyak ruangan kosong untuk mencapai ke ruangan panitia. Nah, selain itu juga faktor aku memilih turun di lantai 2 pojok karena pada lantai 2 kan dipakai tidur para siswa yang dilantik. Otomatis tidak terlalu sepi dong meskipun lampunya sedang dimatiin. Tapi bagi aku lebih tenang aku melewati kamar-kamar atau ruang kelas yang dipakai siswa daripada aku turun ke lantai 1 yang kebanyakan itu lab. Dan faktor terakhir juga aku pilih karena di lantai 2 bagian letter U pojok kiri di situ ada musola. Jadi aku pikir oh aman nih ada musola, jadi nggak digangguin oleh makhluk tak kasat mata. Sampailah aku memutuskan tekad untuk jalan dari pojok lantai 2 sebelah kanan ke pojok lantai 2 sebelah kiri. Jalan melangkah, jalan melangkah, jalan melangkah, jalan melangkah hingga menuju tangga. Nah, pas aku sampai di pojok untuk turun tangga, kamu bisa ngebayangin dong, itu tangga ada 2, bagian turun ke bawah dan juga naik ke lantai 3. Nah, ketika aku di tengah-tengah antara 2 tangga tersebut, aku melihat ada sesosok makhluk hitam, tapi dia gak punya tangan, gak punya kaki, tapi aku bisa lihat matanya merah. Di situ aku sempat diam, nge-freeze. Aku bingung harus ngapain, tapi bentuknya itu aneh. Kalau dibilang itu manusia, itu bukan manusia. Itu seperti gumpalan udara. Ya kamu bisa bayangin itu seperti awan, tapi warnanya hitam pekat. Dan dia itu seperti bentuk tubuh manusia, cuman bedanya dia gak ada tangan dan gak ada kaki. Matanya merah menyala, tapi ekspresinya mengisyaratkan seperti gak suka ada kehadiran aku. Aku merasa terancam, tapi aku kadang merasa terlindungi karena sebelah kanan itu ada musola.
Meskipun dia nggak di musola, dia ada di sebelah kiri, nggak jauh dari musola, tapi tetap aku takut. Dan akhirnya aku lari terbirit-birit turunin anak tangga satu persatu sambil baca doa dalam hati. Sampai ke satu anak tangga terakhir untuk menuju lantai 1, aku akhirnya teriak, "Woi, tolong!" Dan banyak teman-teman aku yang nyamperin. Kenapa? Karena aku masih panik, aku cuma bilang, "Gak apa-apa, gue cuma takut sendirian. Udah pada dapat semua ya selempangnya?" Akhirnya mereka bilang, "Iya udah dapat semua, tinggal lo yang terakhir." Dan di situ aku belum bilang apa-apa kalau aku sempat melihat penampakan. Tapi setelah pelantikan, aku ketemu Rabu depannya, aku cerita kalau aku melihat sesosok yang aku ceritakan di tangga tadi. Dan kata alumni yang ikut menjadi kakak pembina, dia bilang, di situ memang ada penunggu yang wujudnya seperti itu dan bisa dikatakan dia sejenis genderuwo. Itu dia cerita aku mengenai pengalaman aku saat dilantik dari tahun 2009 sampai tahun 2010 yang ternyata sangat bikin aku merinding. Bahkan sampai di tahun 2022 ini, video ini diupload, aku kalau menceritakan ulang pasti part yang bagian mereka ataupun dia menampakkan diri itu aku masih ketakutan. Untungnya aku diberkati oleh Tuhan, tidak memiliki kemampuan lebih yang bisa melihat makhluk tak kasat mata. Jadi aku merasa aku yang cuman digangguin sekelebat doang atau seperti yang tadi udah merasa takut banget. Apalagi buat teman-teman yang mungkin indigo, kalian itu hebat banget. Oke guys, sekian dulu cerita tentang aku mengenai pengalaman dilantik pada SMP tahun 2009. Gimana nih tentang cerita aku? Kamu bisa tulis di kolom komentar ya. Atau kalau kamu punya cerita serupa mengenai pengalaman mistis kamu bisa kirim ke email di bawah sini. Dan kalau kamu suka video ini, jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, komen apa saja, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kamu kalau video ini sangat informatif. Sampai jumpa di video Cika selanjutnya ya. Dadah!